Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Menis. Hari ini itu termasuk hari yang spesial ya teman-teman, karena aku mau masak menu rumahan yang spesial juga tentunya. Tapi dengan budget yang murah, meriah, ekonomis, praktis, dan mudah sekali dibuatnya. Karena ini salah satu menu yang mudah banget dibuat dan mungkin juga sering ada di meja makan teman-teman semuanya. Karena bikinnya gampang dan bahan-bahannya mudah dicari serta murah harganya. Aku mau bikin menu rumahan. Yang pertama sambal ikan pindang, terus ada tumis kangkung, sama ada tempe goreng dan dadar telur. Gampang banget kan teman-teman menunya. Dan ini salah satu menu andalan di rumah karena memang rasanya tuh enak. Seperti biasa ya teman-teman, di rumahku itu harus selalu ada sambal. Mau dia sambalnya sambal apa aja, yang penting dia dari cabai. Dan rasanya pasti pedas. Karena kenapa ya, kalau nggak ada yang pedas-pedas tuh rasanya hambar gitu. Nah ini pertama aku mau bikin sambal ikan pindangnya, otomatis digoreng dulu. Dan ini tuh bentuknya karamel gitu ya teman-teman, mengkristal, bukan mengkristal ya, tapi crispy-crispy gitu karena aku tambahin tepung maizena. Terus ini bahan-bahannya untuk bikin sambal, dan itu mohon maaf banget tomatnya nyempil karena aku cuma ngambil di kebun. Aku nggak beli tomat teman-teman, dan itu hanya opsional aja, kalaupun nggak pakai tomat juga nggak masalah ya. Seperti biasa gampang banget, bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat. Dan ada daun jeruk untuk aromanya ada tambahan daun-daun jeruknya. Dan ini goreng dulu ya semuanya bahan-bahan itu, dan hati-hati ya teman-teman, karena yang namanya cabai kalau kena minyak panas itu pasti dia marah-marah, lompat-lompat gak jelas. Dan itu pasti, dan itu salah satu kegiatan memasak yang sering memakan korban teman-teman. Karena aku sering banget tanganku kena, dan pasti kalau masak ada oleh-olehnya semacam itu. Nah kalau sudah, aku mau pakai chopper aja. Choppernya juga nggak usah lama-lama, hanya beberapa kali tekan aja udah selesai, karena mau dapetin tekstur yang agak kasar ya teman-teman. Tadi aku tambahin air sedikit aja, kalaupun nggak ditambahin juga nggak apa-apa, jauh lebih baik. Tapi tadi aku tambahin. Nah ini teksturnya seperti ini ya, dia kasar-kasar gitu. Karena tadi juga udah dimatengin sama digoreng sebentar, jadi ini untuk memasaknya juga nggak terlalu lama. Ini minyak goreng yang tadi aku pakai goreng ikan, aku pakai untuk sambal, goreng sambalnya. Kita tumis sampai dia sedikit layu, setidaknya itu airnya bisa menyusut ya teman-teman, karena tadi aku tambahkan sedikit air. Nah ini terus ditumis sampai baunya itu seger, wangi gitu ya teman-teman, sampai keluar aromanya. Terus kita tambahkan daun jeruk dan daun salam untuk aromaterapinya atau aromatik dari makanan itu sendiri. Biasalah orang Jawa, orang Indonesia tepatnya, kalau nggak pakai ekstrak yang seperti itu kayaknya ada yang kurang. Ini aku tambahkan penyedap rasa, aku pakai si roico. Aku pakai kurang lebih setengah sendok teh ya teman-teman, nggak usah banyak-banyak. Terus di situ ada garam juga setengah sendok teh, dan gula pasir setengah sendok teh. Terus juga nanti ditambahkan merica ya teman-teman. Merica juga opsional aja, mau ditambah juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nah ini untuk menambah kepedasan aja. Ini aku tambahkan air sedikit aja. Sebenarnya nggak ditambahkan juga nggak apa-apa. Dan teknik menambahkan air seperti ini itu ketika tumisan yang pertama itu dia sudah mengkristal, atau dalam arti itu sudah tidak berair, jadi airnya sudah menyusut, kemudian sambalnya sudah masak matang, baru ditambahkan air lagi nggak apa-apa. Nah ini kita masukkan daun kemanginya supaya rasanya lebih enak aja ya teman-teman, jadi ditambahkan daun kemangi. Terus kita tambahin saus tiram. Ini juga opsional, untuk yang tidak suka juga nggak apa-apa, tapi aku sudah terbiasa kalau masak yang seperti ini, tumis-tumisan tuh sering banget pakai saus tiram. Kalau sudah, kita masukkan ikannya. Ikannya kita masukkan dan ditumis-tumis sebentar dan pelan-pelan aja.
setidaknya sampai airnya menyusut. Kalau sudah seperti ini teman-teman, videonya banyak aku skip karena lumayan panjang durasinya. Ini kalau sudah kita berikan taburan bawang goreng. Sudah jadi teman-teman menu kita yang pertama. Kita lanjut ke menu yang kedua. Ini aku siapin dulu, aku mau bikin tumis kangkung. Dan ini aku siapin dulu. Bawang putihnya aku geprek, terus bawang bombay sedikit, tadi aku potong-potong, terus ada bawang merah juga dipotong-potong. Semuanya disisihin dulu, terus kita beralih ke cabai-cabean. Di sini untuk cabenya juga terserah semuanya ya teman-teman. Mau pakai cabai merah aja, cabai hijau aja, bahkan juga nggak pakai cabai juga nggak apa-apa kalau untuk anak-anak. Tapi kalau aku biasa pakai cabai, bahkan anak-anakku juga suka kalau pakai cabai. Padahal yang kecil usianya baru 3 tahun. Ini ditumis seperti biasa. Garlicnya dulu yang ditumis ya, karena dia yang memiliki rasa getir, jadi harus ditumis dulu bawang-bawangan. Kalau sudah layu, bisa dimasukkan ornamen yang lainnya. Kalau kata master chef itu namanya kondimen gitu. Berasa aneh aku. Udah kita masukin sama aromaterapi juga. Aromatik maksudnya. Ada lengkuas sama daun salam dan cabenya kita aduk-aduk lagi sampai semuanya layu dan mengeluarkan aroma segar dan semuanya tercampur rata. Kalau sudah bisa kita masukkan si daunnya, daun kangkung. Daun kangkungnya di sini aku beli 2 ikat, tapi yang aku pakai hanya 1,5 ya teman-teman. Kalau nggak salah sih, pokoknya aku sisain gitu. Aku masukin kulkas sisanya. Nah, ini ditumis. Ini videonya aku cepetin. Ditumis semuanya. Sebenarnya kalau menumis kayak gini tuh aku nggak suka pakai air ya teman-teman. Tapi kadang memang mengharuskan pakai air, jadi aku pakai air. Aku kalau masak tumis itu kondisional. Kalau harus pakai air, aku beri air. Kalau enggak ya nggak aku kasih air. Apalagi kalau sayuran-sayuran yang mudah lunak seperti tumis bayam, itu kan cepat lunaknya, apalagi bayam hijau. Itu dia gampang lunak. Nah, ini kita masukkan standar ya teman-teman, ada garam, penyedap rasa, dan ada sedikit gula pasir. Kita aduk-aduk lagi. Semuanya sampai tercampur. Nah, itu bayangin aja tuh kangkung 1,5 ikat cuma segitu. Itu nanti yang makan aku sama Pak Su doang ya teman-teman. Cuman berdua aja. Kadang anak-anak ikut nyomot, tapi anak sendiri aku bikinin masakan yang lain. Tapi kadang dia juga mau. Ini aku tambahin garam sedikit karena dicobain kurang asin. Terus diaduk-aduk lagi. Tambahkan sedikit air. Nah, ini termasuk kondisional ya teman-teman, aku tambahkan air. Biasanya aku nggak nambahin, tapi tergantung keadaannya. Kalau memang harus pakai air, aku tambahin air karena nggak jadi masalah. Kita aduk-aduk. Kalau dia sudah layu. Nah, ini aku tambahin kecambah atau toge. Aku pakai toge kacang hijau ya teman-teman. Jadi dia bentuknya kecil-kecil, pendek-pendek. Aku tambahin buat tambahan aja. Ini bisa di skip kalau nggak suka toge maksudnya, itu bisa di skip. Terus nggak lupa harus pakai saus tiram. Kadang ada juga ya menu tumis kangkung itu dia pakai sambal atau cabenya tuh diulek. Tapi aku sendiri nggak terlalu suka karena dia jatuhnya seperti sambal kangkung gitu teman-teman. Aku nggak suka. Jadi aku sukanya yang tumis ya dipotong-potong sih, tapi kembali ke selera masing-masing. Nah, ini sudah jadi menu kita yang kedua. Jangan lupa ditambahkan bawang goreng biar makin syahdu. Kalau gitu ke menu yang ketiga, aku mau bikin tempe goreng. Menunya standar dan ini bumbunya aku juga pakai bumbu cemplung ya teman-teman. Bawang putih 1 aku geprek, terus kasih ketumbar bubuk sama garam dan penyedap rasa. Udah gitu aja, simple banget. Terus kita
celupin seperti itu, terus dimarinasi hanya sebentar. Sambil kayak gitu kita nyalain minyak panas, terus langsung digoreng. Ini juga videonya aku cepetin karena biar durasinya nggak kepanjangan, terus kalian juga nggak bosen lihatnya ya teman-teman. Lumayan panjang ini durasinya, 13 menit. Nah ini dibolak-balik sampai pegel karena videonya dicepetin, jadi kerasa kayak pegel gitu ya, padahal mah enggak. Kalau sudah, dibiarin dulu sampai dia kering ya teman-teman. Gorengnya dengan api yang sedang, cenderung kecil biar matangnya sampai ke dalam. Tapi kadang kalau misalkan bikin sarapan pagi buru-buru gitu, aku kadang juga pakai api yang besar. Karena kan kalau sekali makan kan nggak masalah gitu. Tapi kadang kan untuk seharian itu kan nggak enak. Kalau udah siang gitu rasanya udah berubah teman-teman. Kalau kita menggunakan api yang gede atau api besar. Sama seperti ketika kita mau masak atau misalkan ungkep ayam. Nah, kalau untuk ungkep ayam itu juga harus menggunakan api yang sedang, cenderung kecil supaya bisa meresap matang, merata. Nah, ini sudah matang tempe gorengnya, terus kita beralih ke telur dadar. Nah, telur dadar ini juga sangat mudah banget dan bisa dipraktekin oleh semua kalangan. Ya, itu ada telur, terus di situ aku pakai daun bawang. Untuk campuran itu sebenarnya dia sangat fleksibel ya teman-teman. Dan untuk garamnya itu bisa dikurangin ya teman-teman. Untuk yang tidak suka asin. Dan itu juga aku agak sedikit hilaf. Biasanya aku pakai garamnya itu hanya sedikit, terus sisanya pakai penyedap rasa. Itu kebetulan lumayan banyak itu menurut aku. Kemudian kita kocok lepas, terus kita goreng di minyak panas. Sangat gampang banget teman-teman. Nggak pakai ribet, dan telur itu salah satu menu atau lauk yang favorit di rumah karena dia tuh murah meriah dan juga mudah dicari. Di semua toko itu hampir semuanya punya. Ini aku belah seperti ini karena mau dimakan sendiri, jadi terserah aja sih mau dibentuk bagaimana. Sudah jadi deh semuanya menu kita hari ini, dan semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya. Semoga video aku menjadi manfaat untuk semuanya ya. Terima kasih sudah menonton, dan semoga kalian tidak bosan menonton aku memasak dan suaraku yang cempreng ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan selamat mencoba. Dadah.